Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya ingin bagikan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang luar biasa, yaitu jangan downgrade iman saudara, harapan saudara. Tetapi harus di-upgrade, harus terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kehidupan kita harus mengalami progres ya. Iman, harapan kita, ketangguhan, ketabahan kita, ketekunan, kesabaran, kesetiaan kita harus ada progresnya di dalam Tuhan. Semakin hari semakin setia, semakin hari semakin sabar, semakin hari semakin penuh kasih, belas kasihan, semakin hari semakin kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Luar biasa. Iya, saudaraku, pernah enggak setiap kita semua ya rasanya merasa iri, ya jujur ini ya, enggak usah angkat tangan saudara. Tetapi kita merasa ya galau ketika melihat kemujuran atau keberhasilan orang-orang fasik. Rasanya orang yang hidupnya jauh dari Tuhan kok enak ya. Bapak Ibu pernah enggak ya bertanya seperti itu? Ya rasanya sehat-sehat, kelihatannya lebih sukses, kelihatannya ya hidupnya itu mudah-mudah saudara, enjoy, usahanya juga lancar. Pernah enggak Bapak Ibu kepikiran, wah hartanya banyak, rasanya hidup tenang. Sementara kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya seperti ini. Bahkan seringkali saya juga mendengar dari keluhan orang-orang percaya yang mengatakan apa saudara? Sungguh-sungguh maupun tidak itu sama saja ya. Kiranya Bapak Ibu gimana jawabnya? Sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan yang tidak sama atau tidak sama? Tidak sama saudara. Orang yang sungguh-sungguh pasti ada bedanya dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Orang yang percaya kepada Tuhan ada bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada privilege, ada keistimewaan. Ya, ada hal-hal yang Tuhan sudah siapkan, ada warisan, ada hal-hal yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup kita saudara. Ada bedanya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jangan sekali-kali downgrade imanmu saudara. Ayo kita akan belajar bersama-sama. Apa sih artinya downgrade saudara? Yaitu secara umum artinya menurunkan atau mengurangi tingkat kualitas sesuatu saudara. Karena ada satu hal maka membuat kita mengurangi kualitasnya. Harusnya baik tetapi kita kurangi saudara. Yaitu menjadi semakin tidak baik. Kalau kita akan belajar di dalam konteks rohaninya. Downgrade itu artinya apa saudara? Yaitu menurunkan standar iman ketaatan kita. Melemahkan semangat rohani kita. Gara-gara apa? Kecewa. Karena kita kecewa dengan seseorang. Atau dengan alasan-alasan sesuatu. Maka membuat kita downgrade saudara. Yaitu menurunkan kualitas iman kita. Menurunkan kesetiaan kita. Yang dulunya kita setia. Tetapi karena kita kecewa. Maka akhirnya apa saudara? Kita sekarang tidak setia lagi. Tetapi sesungguhnya Tuhan mau upgrade. Bahkan semakin harus ditingkatkan. Tetapi banyak hal yang membuat kita menurunkan kualitas rohani kita saudara. Contohnya apa? Dulu rajin berdoa saudara. Tetapi karena ada masalah, ada persoalan, ada tantangan di dalam kehidupannya. Tadi ada pertanyaannya ya. Ikut Yesus dengan tidak sama saja. Dengan pemikiran yang seperti itu akhirnya membuat dia downgrade saudara. Males. Ada kata-kata males. Sama aja. Doa dengan tidak doa sama aja. Tapi hari ini saya menjawab tidak sama. Ada bedanya. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang berdoa, orang yang mencari Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Beda saudara. Ada amin. Ayo hari ini saudara, kita mau tetap ada di dalam keadaan kita. Yaitu setia, tekun, sabar, sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Bahkan di-upgrade, ditingkatkan di dalam Tuhan. Ayo kita akan baca bersama-sama saudara. Karena di dalam Alkitab pun sempat ada pergumulan tentang orang-orang fasik saudara. Mazmur 37. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan. Jangan kamu marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan engkau iri, ngiri, kecewa
kepada orang-orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Saudara, hari ini kita dikuatkan oleh pembacaan kitab suci, oleh penulisan daripada Daud. Dia pun merasakan awalnya, saudara. Kemudian memberikan satu nasihat kepada setiap kita. Jangan sekali-kali kita marah dengan orang-orang fasik, orang-orang di luar Tuhan. Kok rasanya enak, kok rasanya lebih tenang. Segala sesuatunya tersedia, saudara. Happy di dalam hidupnya, lancar di dalam usahanya. Daud mengatakan apa? Jangan pernah ngiri kepada orang-orang yang berbuat curang. Karena jelas akhir kehidupan mereka adalah seperti rumput yang sebentar tumbuh, kemudian sebentar layu, saudara. Itulah bagian keadaan orang-orang fasik. Makanya kita nggak usah ngiri, saudara. Yuk kita akan baca juga. Di dalam Ayub pasal 21 dikatakan, Ayub sempat kesal. Sama ya, kita mungkin saat ini sempat kesal hati kita, saudara. Karena apa? Melihat kemujuran orang fasik. Tampaknya itu tahan lama, long time. Rasanya Tuhan, dia hura-hura seperti itu. Dia tidak mengenal akan Tuhan. Dia tidak takut akan Tuhan. Dia curang di dalam usahanya. Dia tidak baik dalam perbuatannya. Kok aman-aman, saudara? Ya, rasanya seperti itu. Ayub pun pernah kesal. Ayub pun pernah komplain, saudara. Dia katakan ya, rasanya kehidupan mereka yang seperti itu kok tampaknya lama seperti itu, saudara. Ya, bahkan dia sempat berkata apa? Orang fasik bertambah-tambah kuat rasanya. Dan mengapa pentong Allah tidak menimpa mereka? Jadi mana hukuman Allah? Yang tadi dikatakan sama saja. Orang yang setia dengan orang yang tidak setia sama saja. Gak ada bedanya. Bahkan Ayub pun mengatakan gak ada hukuman Allah kepada mereka. Saya katakan hari ini ada bedanya. Ada amin, saudara? Kita nanti akan belajar ya. Yeremia juga cukup bergumul. Yeremia 12 ayat yang pertama. Nabi Yeremia juga bergumul. Mengapa mujur hidup orang-orang fasik? Jadi bukan hanya kita yang mempertanyakan, tapi jauh di dalam Alkitab kita juga mempertanyakan, saudara. Bahkan membuat mereka kesal. Coba hari ini kita akan belajar, saudara, bagaimana supaya kita tidak mendowngrade iman kita, tetapi terus di-upgrade. Kita tidak marah, tidak kecewa, tidak iri hati kepada tetangga sebelah, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mungkin tadi tidak atau tidak mengenal Tuhan, belum mengenal Tuhan, saudara. Rasanya hidup mereka nyaman-nyaman ya. Yuk kita akan belajar ada 5 hal bagaimana supaya hidup kita tidak downgrade ya, mengurangi kualitas iman kita. Meskipun dan bagaimanapun kita tetap upgrade ya iman kita di dalam Tuhan. Yang pertama, saudara, tetap jaga hati ya. Waspada apa yang ada di dalam isi hatimu. Ini yang perlu kita jaga senantiasa. Karena apa, saudara? Karena hati adalah sumber ya yang akan memancarkan kehidupan, sumber perbuatan kita. Artinya apa, saudara? Setiap perilaku, perkataan, setiap sikap yang kita lakukan itu sumbernya dari hati. Oleh sebab itu di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, saudara. Karena disitulah terpancar kehidupan. Artinya apa, saudara? Semua itu asalnya dari hati. Kalau hatinya jahat, maka perkataannya juga enggak bagus. Perilakunya juga enggak bagus, menyakiti, saudara. Demikian juga kalau hatinya rusak, maka setiap perkataannya juga rusak. Setiap tutur kata, setiap perilakunya juga rusak. Jadi ini semua berawal dari hati kita. Makanya kita harus jaga senantiasa supaya tetap clear, supaya tetap beres di hadapan Tuhan. Kalau saya boleh katakan, samakan bahwa hati itu seperti sumber mata air. Ketika sumbernya itu keruh, maka seluruh kehidupan kita yang memancar juga keruh. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif yang menjadi output di dalam kehidupan kita. Mengapa, saudara dan saya? Untuk selalu jaga hati, saudara. Karena hati itu mudah dirusak. Oleh apa? Oleh iri hati, oleh kepahitan, oleh luka, saudara. Ya, oleh segala macam bentuk kekecewaan. Ingat loh, iblis tidak nyerang di dalam hal-hal yang besar membuat kita rasanya
Ada dosa besar, dosa kecil, tapi sesungguhnya enggak ada. Semuanya dosa di hadapan Tuhan, saudara ya. Tetapi seringkali yang dilakukan oleh iblis itu apa, saudara? Kasih hal-hal yang negatif, sehingga kita menjadi kecewa, sehingga hati kita menjadi terluka, perasaan kita menjadi merana, jiwa kita sakit, saudara. Bahkan sampai menjadi akar kepahitan, bahkan itu menjadi racun bagi hati kita, sehingga itu akan memancarkan hal-hal yang tidak baik, yang negatif di dalam hidup kita. Saudaraku, ayo pada pagi hari ini jaga setiap hati kita. Kalau ada hal-hal yang saya sebutkan tadi, saudara, ayo hari ini kita putuskan dalam nama Yesus. Karena Tuhan ingin engkau menjadi pribadi yang semakin diubahkan serupa dengan Kristus. Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, janganlah ada akar pahit yang tumbuh dan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan bagi banyak orang. Firman Tuhan sudah mengingatkan bagi setiap kita, jangan simpan itu namanya kepahitan. Segala luka-luka di dalam hatimu segera diobati oleh Kristus. Ya, minta dibebat, saudara, disembuhkan oleh darah daripada Kristus. Karena apa? Karena luka akan berubah dengan kepahitan. Ketika kepahitan itu akan mengakar di dalam hidupmu, maka akan membuat kita kehilangan kepekaan akan suara Tuhan. Maka dengan cepat akan kehilangan sukacita, damai, sejahtera. Oleh sebab itu, saudara, jangan downgrade imanmu, tetapi justru di-upgrade terus kualitas iman kita di dalam Tuhan. Yang kedua, percaya waktu Tuhan itu yang terbaik, saudara. Ini yang membuat kita enggak gampang gelisah. Ini yang membuat kita enggak gampang kecewa ketika melihat orang lain mungkin lebih, saudara, dari apa yang keadaan kita, lebih dari apa yang kita alami. Tetapi kita justru tetap memandang Tuhan, rasa syukur itu senantiasa keluar dari mulut, dari lidah kita, perkataan kita senantiasa dipenuhi dengan syukur. Karena apa? Kita percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik bagi setiap kita. Saya ajak saudara bahwa waktu Tuhan itu on time bagi kita semua. Amin. Waktu Tuhan itu tepat. Mungkin seringkali kita katakan, Tuhan ini sudah telat, sudah terlambat, ayo. Kenapa, saudara? Kita rasanya berisik, kita rasanya panik. Karena apa? Kita enggak ngerti bahwa Tuhan, waktu Tuhan yang diberlakukan yaitu dengan jam, bukan jam dunia. Jadi Tuhan bekerja bukan dengan jam dunia, tetapi Tuhan bekerja dengan waktu kekekalannya. Karena jalanmu bukan jalanku, saudara. Rencanamu bukan rencanaku. Jadi saudara, jangan salah tafsir. Seringkali kita mengkonotasikan, menggambarkan ya, rencana Tuhan, waktunya Tuhan itu sesuai dengan waktu kita, dengan jam kita. Enggak sama, saudara. Makanya hari ini saudara berani percaya bahwa apa yang sudah dijanjikan Tuhan pasti akan digenapinya. Tuhan tidak pernah lalai. Apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah diperkatakannya bagi setiap kita. Amin. Yuk kita akan baca, saudara, di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang ketiga dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Jadi janji Tuhan, saudara, kita harus dengan sabar, tekun, ya, setia untuk menunggunya. Penglihatan itu masih di dalam penantian, tetapi ia bersegera menuju kepada kesudahan. Saudara jangan khawatir, apa yang dijanjikan Tuhan, masa-masa penantian kita akan berujung kepada penggenapan janji Tuhan. Jikalau berlambat-lambat, mungkin kita katakan Tuhan sudah lambat nih, karena saudara lihat jam dunia, Tuhan ini sudah lambat nih, ya Bapak Ibu. Tetapi Alkitab katakan, jikalau kamu berlambat-lambat, ya nantikanlah itu. Ayo, kalau saudara merasa Tuhan itu berlambat-lambat, tunggu dulu, sabar dulu waktunya Tuhan. Karena apa? Sebab itu sungguh-sungguh akan datang, saudara, dan tidak akan batal. Janji Tuhan tidak akan pernah batal. Manusia gampang dan sering membatalkan janji, tetapi kita punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah membatalkan akan setiap janjinya. Jadi kalau hari ini saudara rasa begitu lama, rasa begitu lambat-lambat, ingat, bukan dengan jam dunia engkau mengukurnya, tetapi saudara tetap berjuang, bertahan, setia, tekun, karena janjinya sungguh akan datang atas kehidupan kita. Percaya, katakan amin.
Dan Tuhan itu membuat segala sesuatunya indah, saudara. Ayo kita baca Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bukan waktu kita, sekali lagi ya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Saudara, rasanya menunggu itu membosankan. Tetapi ketika kita menunggu janji Tuhan, saya percaya justru akan tumbuh harapan kita. Justru akan terus semakin berkobar-kobar di dalam rasa penantian kita. Why? Mengapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Yang bisa dibuktikan, saudara, dan tidak pernah mengecewakan bagi setiap kita. Tuhan pasti. Katakan Bapak Ibu, Tuhan adalah pasti. Ya, janjinya adalah pasti. Sekarang yang ketiga, saudara, supaya kita tidak mendowngrade iman kita, ya, tidak menurunkan kualitas harapan kita. Caranya bagaimana? Yang ketiga, jangan pernah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Nah, ini ya, karena salah satu cara yang tercepat kita kehilangan sukacita. Gak ada damai sejahtera lagi. Kenapa, saudara? Karena tadi kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita suka membandingkan dengan tetangga sebelah. Wah, itu loh Tuhan, sebelahku itu loh mobilnya ganti-ganti terus. Itu loh Tuhan, ya, suaminya tidak seganteng dengan suami saya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kita terus membandingkan dengan orang lain. Kenapa prosesku lama? Lihat itu Tuhan, dia lancar. Tuhan, happy. Kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Mengapa, saudara? Karena ketika kita membandingkan diri kita, maka akan membuat kita enggak fokus. Karena kita lihat kanan, lihat kiri, kita lihat kanan, lihat kiri. Akhirnya kita tidak mengalami satu percepatan. Kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan Allah. Ingat seperti istri Lot, sukanya melihat ke belakang, akhirnya menjadi tiang garam. Sejak hari ini, saudara, ya, bersyukurlah dengan bagian porsi ya, Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Tuhan sudah tempatkan setiap kita mensyukuri apapun yang yang Tuhan sudah adakan bagi kita. Kristus itu adalah cukup bagi hidup kita. Yang percaya katakan amin ya. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata kita tertuju kepada Tuhan, bukan selalu melirik saudara? Ya, percepatan ataupun keberhasilan, kesuksesan dari orang lain. Itu enggak ada gunanya, tidak akan membawa manfaat apa-apa. Saudara tekuni apa yang ada pada saudara, apa yang ada di tangan saudara, diperjuangkan, diusahakan sampai akhirnya terus Tuhan bawa kita ya dari kesuksesan kepada kesuksesan. Karena apa, saudara? Ketika kita membanding-bandingkan dengan proses orang lain, sesungguhnya sedang merusak rasa syukur. Semakin kita membandingkan, semakin kita dibuat tidak tenang. Semakin kita membandingkan dengan orang lain, semakin kita rasanya ya, semakin kita kalah, semakin kita kecil, semakin kita minder. Sehingga kita kehilangan rasa syukur kepada Tuhan ya. Hari ini jangan membandingkan prosesmu dengan orang lain, tetapi belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Karena apa yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika hati kita penuh dengan rasa syukur, maka kita bisa rasakan damai sejahtera, bahkan sukacita kegirangan daripada Tuhan yang terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin Bapak Ibu. Yang keempat, pegang prinsip kebenaran. Nah, ini banyak kali dunia mengatakan ya mujur itu kujur, saudara. Enggak. Kebenaran itu justru yang akan buat fondasi iman harapan kita di dalam Tuhan. Dan itu dinilai, diperhatikan Tuhan. Ada amin? Itu dihargai oleh Tuhan, saudara. Karena apa? Hidup tanpa kebenaran
seperti membangun rumah di atas pasir, saudara. Ya, kelihatannya kalau masa-masa biasa-biasa, waktu yang biasa, saudara, maka orang yang membangun di atas batu dengan orang yang membangun di atas pasir rumahnya, kelihatannya sama saja. Itu enggak apa-apa, biasa-biasa, saudara. Mereka mengatakan yang di atas batu tetap bagus, yang di atas pasir juga bagus rasanya. Tetapi apa yang membedakannya? Ketika ada hujan, ketika ada angin, ketika ada banjir, baru kita tahu bagaimana kualitas mereka membangun rumah itu. Ketika mereka membangun di atas dasar yang kuat, ya mereka akan tetap kokoh meskipun banjir bandang sekalipun. Tetapi sebaliknya, rumah yang dibangun di atas pasir akan roboh, saudara. Itu cerminan gambaran kehidupan orang-orang percaya yang tetap tekun, setia, rajin untuk memegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Hidup yang terus jaga kekudusan, di mana orang katakan jangan kamu jujur akan mujur, ya. Tetapi kita orang-orang percaya tetap junjung itu arti kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Karena satu saat banjir, masalah itu yang akan membedakan bagaimana orang benar tetap berdiri kokoh di dalam Tuhan. Ada amin, saudara? Karena Tuhan yang akan membela kehidupan kita. Jadi saudara enggak usah takut dengan kondisi apapun. Karena Mazmur 37 ayat yang ke-6 dikatakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara, orang yang hidup di dalam kebenaran pasti ditopang Tuhan, pasti dibedakan, pasti dibela oleh Tuhan. Bahkan satu saat akan dimunculkan orang-orang benarnya Tuhan, diberkati, bahkan menjadi berkat. Yang terakhir, saudara, dekat dengan Tuhan. Ini penting, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Di luar Tuhan kita akan kehilangan namanya sumber kehidupan yang akan membuat hidup kita menjadi kering dan akhirnya mati, rapuh dengan segala permasalahan tantangan di dalam dunia ini. Dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini satu alasan mengapa kita akan terus dekat dengan Tuhan, akan membuat semakin kita kuat, tidak gampang goyah. Apapun angin ribut, saudara, yang hendak menggoncang dalam perahu kehidupan kita, kita punya Yesus yang sanggup meredakan badai. Kita punya Yesus yang menopang dalam kehidupan kita. Kita punya Yesus yang tetap menstabilkan kehidupan kita. Berapa banyak mereka yang jatuh berguguran, tetapi orang-orang percaya yang hidupnya dekat dengan Tuhan, maka dia akan tetap menjulang, di mana Tuhan akan pakai untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Orang yang dekat dengan Tuhan, maka hatinya akan dijagai dengan kemurnian. Bapak Ibu, karena hati ini rapuh dengan segala yang jahat. Hati ini mudah terkontaminasi dengan perasaan-perasaan yang negatif. Tetapi ketika kita dekat dengan sumber mata air kehidupan, maka hati kita akan terus dibersihkan. Hati kita terus dimurnikan. Kita akan terus memandang kepada Tuhan. Motivasi kita, tujuan hidup kita, sekali Yesus, tetap Yesus. Kita enggak gampang digoda dengan apapun dunia yang mempesona kita, saudara. Hanya kasih Tuhan yang bisa mempesona di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Jangan mendowngrade, saudara, imanmu. Ayo kita berdoa bersama-sama. Katakan kepada Tuhan, aku tidak mau menurunkan kualitas hatiku, cintaku, ketaatanku, semangatku, harapanku, kesetiaanku kepada Tuhan. Ketika kami kesal melihat orang lain lebih sukses daripada aku, Tuhan, tetapi Kau jagai hatiku senantiasa murni di hadapan-Mu. Bahkan selalu di-upgrade cinta kami, kesetiaan kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin bertambah cinta kami, semakin hari semakin bermultiplikasi. Amin. Kehidupan kami, iman yang powerful di dalam Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Oh, rapaseke papa rapa. Mari saudara yang saat ini sedang sakit,
yang sedang menuliskan di dalam chatting saudara, percaya engkau tetap setia. Jangan sampai berubah kasih setiamu. Jangan sampai diturunkan kualitas kesabaran dan ketekunanmu.